Halo semua, kembali lagi dengan saya Witri Miranda Gultom. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website yang isinya itu berupa katalog penjualan. Nah, video ini juga untuk memenuhi tugas praktikum PTI saya. Di sini sudah terdapat hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian sini juga ada halaman berikutnya, keranjangnya. Ini bisa ditekan. Nah, ini juga untuk media sosialnya bisa dibuka. Seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan untuk membuat website ini saya menggunakan HTML dan CSS. Nah, untuk text editor HTML itu saya menggunakan Sublime Text. Di sini sudah ada codingannya. Nah, saya akan menjelaskan codingan yang saya buat ini. Untuk ini, type HTML ini merupakan jenis dokumen sebagai HTML, jadi dia dalam bentuk HTML. Kemudian ini HTML sebagai elemen utama yang menampung semua konten halaman web. Lalu head ini untuk informasi metadata halaman termasuk pengaturan karakter dan link CSS. Ini adalah CSS-nya. Kemudian ini ada meta CR1V8, ini merupakan pengkodian karakter menjadi ini V8, memungkinkan penggunaan karakter khusus. Kemudian yang ini yang viewport, ini untuk menampilkan halaman agar responsif di berbagai perangkat dengan skala awalnya 1. Kemudian ini ada title ini untuk judul halaman yang akan ditampilkan di browser. Untuk judul halaman ini judul halamannya. Selanjutnya di sini ada link rel. Ini tuh untuk lampiran halaman HTML dengan style sheet eksternal CSS yang berisi aturan gaya ini. Yang ini untuk menghubungkan style CSS-nya. Jadi itu untuk menghubungkan. Kemudian di sini ada link rel style sheet, ini ada link. Link ini untuk deskripsi ke pustaka font Awesome untuk icon yang ini. Nah, seperti icon ini. Ini diambil dari font Awesome sehingga kita dapat menampilkan linknya di sini. Kemudian ada body, bagian yang berisi keseluruhan dokumen pada halaman web yang akan ditampilkan kepada pengguna. Di sini ada div class. Ini tuh untuk menampilkan animasi loader saat halaman sedang dimuat. Kemudian ini tuh ada header. Header ini untuk judul dan menu navigasi untuk halaman belanja. Dan ikon keranjang belanja. Kemudian ada ini div class medsos, ini untuk menampilkan media sosial yang dapat dimasukkan ke sini. Untuk hasilnya itu ini. Selanjutnya ini terdapat juga ini ada 3 media sosialnya. Kemudian di sini ada div class container. Nah, satu ini untuk judulnya, judul dokumen. Yang ini untuk judulnya. Selanjutnya di sini ada di kelas aktif untuk belanja, ini menampilkan ini. Kemudian menghubungkan keranjang HTML.
yang ini, menghubungkan ke sini. Jadi ketika diklik yang belanja akan kembali ke menu utamanya, halaman utamanya. Untuk label ini ada section class label. Ini tuh untuk menampilkan teks belanja sebagai label halaman. Nah, untuk menampilkan ini teks belanjanya ini. Kemudian ada ini div class containernya juga sama. Lalu untuk selection class gambar gerak, di sini ada gambar bergerak yang itu dari Mercury. Nah, dengan menggunakan selection class gambar gerak. Jadi untuk menampilkan deretan gambar yang bergerak secara horizontal menggunakan elemen Mercury yang ini. Di sini kan ada gambar-gambarnya. Untuk gambarnya ini sudah terlebih dahulu disimpan di folder yang sama dengan folder ini, folder codingannya. Untuk gambar bergeraknya itu seperti ini. Kemudian untuk ini section kelas kategori, untuk kategori produknya. Ini tuh untuk beberapa kategori produk yang ini, kategori produk dengan icon dan nama kategori ini ada icon-iconnya. Ini namanya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya untuk ini ada beberapa kategori produknya sama saja. Lalu untuk rekomendasi produknya, di sini ada div class produk. Ini tuh untuk judul seksi produk yang ini. Judul seksi produk yang ini. Ini judulnya. Kemudian ada terdapat di sini produk-produknya. Ini daftar produk, div class gambar foto. Ini tuh berisi beberapa produk masing-masing dengan gambar, ada namanya, dan juga ada harganya serta tombol buy now. Ini tombolnya untuk menampilkan ke keranjang jika kita ingin membeli suatu produk seperti itu. Kemudian ada di sini terdapat ada 8 produknya. Untuk setiap produk itu sama cara pengkodingannya itu. Kemudian di sini ada service, section class service. Ini tuh untuk menampilkan daftar layanan yang tersedia. Ini tuh untuk yang ini. Untuk ini servisnya. Ada mobile app, web developer, design, digital marketing. Menampilkan ini. Kemudian ada ini tuh menampilkan semuanya itu untuk menampilkan daftar layanan yang tersedia dengan icon, ini iconnya, dan nama layanannya, nama service-nya. Kemudian sini penutupnya, section, ada footer. Ini tuh untuk menampilkan informasi hak cipta. Ini nama hak ciptanya. Ini akan tampil di bagian bawah halaman yang ini. Jadi fungsi footer itu untuk menampilkan hak ciptanya ini. Kemudian di sini ada penutupnya.
Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Bagian codingan ini tadi membentuk halaman web ini dengan informasi produk, kategori, dan bentuk layanannya, memuat informasi media sosial yang ini, serta ada gambar bergeraknya dengan menggunakan HTML. Selanjutnya di sini kan ada halaman di sini ada halaman selanjutnya itu bersih keranjang. Nah, untuk codingannya di sini ini sama saja untuk type HTML-nya seperti yang tadi. Untuk yang sama semuanya. Ada title untuk menampilkan ini nama dokumen, link untuk menghubungkan CSS, body sama. Kemudian ini juga masih sama untuk menampilkan media sosial ini. Selanjutnya di sini ada selanjutnya di sini ada ini di flash container, ini ada ref index HTML. Ini untuk menampilkan nama di sini yang skin TV spesial ini dengan ukurannya itu A1 besar. Kemudian kelas aktif untuk belanja. Nah, untuk keranjang HTML ini ada bentuk keranjangnya. Lalu di sini ada section class label. Ini tuh untuk menampilkan label keranjang, labelnya sebagai penanda konten yang sedang ditampilkan. Kemudian ada info ini di kelas info ini tuh untuk menampilkan pesan bahwa keranjang belanja itu kosong serta tautan untuk kembali ke halaman belanja ini tautannya. Ini belanja HTML, belanja ini tautannya. Jika dibutuhkan akan kembali ke tampilan halaman pertamanya. Seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan CSS untuk memperbagus tata letak dan katalog penjualan ini. Nah, di sini ada padding untuk mengatur padding, margin, font family ini untuk mengatur menjadi default pada semua elemennya serta menerapkan font dalam sans serif. Kemudian ada color ini untuk mengubah warna teks tautan untuk mengikuti elemen induknya elemennya. Kemudian medsos ini untuk menyediakan padding, background color sehingga latarnya ini sesuai warna yang dimasukkan. Kemudian ini medsos itu untuk menampilkan daftar item secara horizontal dengan warna teks putih. Nih, teksnya putih. Selanjutnya ada kontainer dengan luas 80%, marginnya itu 0 auto. Ini itu untuk mengatur elemen lebarnya dan marginnya itu tengah.
Untuk container after itu membuat clear fix untuk mengatur elemen float di dalam ini wadahnya. Kemudian header 1 ini untuk menampung judul ke kiri dan memberikan padding dan warna hijau. Ini warna teksnya. Jadi bisa dia digeser ke kiri. Kemudian header ul untuk mengapungkan elemen ul ke kanan. Bisa dibuat ke kanan seperti ini. Header uli ini untuk menyediakan padding, menampilkan tautannya secara inline block dan menambahkan efek transisinya. Kemudian header ul lia ini untuk menampilkan tautan dan juga ini header uli hover ini untuk menambahkan latar belakang. Ini latar belakangnya hijau terang dan warna putih pada teksnya serta efeknya itu dalam skala pada hover. Kemudian ada aktif ini memberikan warna latar belakang dan ini warna latar belakangnya dan warnanya ini warna untuk putih, ini latar belakang putih. Kemudian banner after ini tuh untuk menambahkan overlay semi transparan dengan posisi absolut pada banner. Ini ada latar transparannya. Untuk banner H2 ini memberi warna putih. Ini warnanya sini. Untuk efek ini warna putih. Kemudian paddingnya dan border putih pada teks H2-nya dalam banner. Selanjutnya ada padding untuk menambahkan padding vertikal pada bagian elemennya. Untuk section H3 ini untuk mengatur teks H3 di tengah hingga teksnya itu berada di tengah. Dan warnanya warna ini sesuai yang dimasukkan warna hijau dan marginnya itu margin bawah. Ini warnanya, ini marginnya bottom bawah. Untuk about ini untuk menyesuaikan warna teks, spasi antar kata dan tinggi baris. Jadi itu teksnya itu katanya itu tersusun rapi dan ada jaraknya. Kemudian untuk service ini menambahkan latar belakang abu-abu muda. Ini warna abu-abu muda latar belakangnya. Lalu ada box ini untuk memberikan warna, ini ada warna hijau, ini boxnya. Kemudian box afternya ini menyediakan clear fix untuk elemen float di dalam box. Ini yang dalam boxnya. Kemudian sini ada box call 4 dan box call 7. Untuk box call 4 ini untuk pengaturan elemen lebar. Ini pengaturan elemen lebarnya. Untuk luasnya itu lebarnya itu 25%, box sizingnya itu border box, teks elegannya itu di tengah, center, floatnya itu left. Jadi teksnya berada di tengah, floatnya itu ke kiri. Kemudian box call 7 ini sama seperti ini. Pengaturan lebar elemennya dan float ke kiri dan teksnya berada di tengah. Kemudian ada icon. Untuk icon-icon yang ini, icon ini untuk mengatur icon dengan lebar dan tingginya. Ini lebarnya 70, tingginya 70 pixel, bordernya 1 pixel solid, dan ukuran fontnya itu 20, serta marginnya itu otomatis. Jadi kan tadi udah dimasukkan linknya, jadi dia akan otomatis muncul di sini. Selanjutnya ada footer. Footer ini untuk menambahkan padding, latar belakang gelap, teksnya itu putih, dan teksnya itu berada di tengah. Seperti ini.
Lalu untuk BG loader, ini tuh untuk mengatur ukuran loader, warna border, dan efek animasinya. Lalu ada label untuk menambahkan latar belakang, ini ada warnanya. Kemudian sini untuk teksnya itu berwarna putih. Kemudian untuk gambar gerak ini gambar gerak ini marginnya itu 10 pixel. Lalu ada body di sini untuk menghapus margin default dan menerapkan fontnya itu dalam sans serif. Lalu ada gambar, ini itu untuk mengatur lebar elemen gambar ini dan menggunakan grid dengan 4 kolom. Jadi ada 4 kolom ini. Ada 4 kolom seperti ini. Kemudian ini ada ini tuh untuk tampilan gambar ini ada foto ini, kemudian ada kategori dan mengatur lebar gambar di setiap elemennya. Jadi fungsi CSS dalam HTML ini itu untuk merapikan gambar seperti ini. Ini untuk tampilannya. Dan juga yang di sini seperti ini. Nah, codingan itu seperti ini. Jadi itu untuk mengatur gaya untuk seluruh badan halaman, untuk seluruh tampilan di hasilnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pembuatan website berisi katalog penjualan ini. Sekian video dari saya, terima kasih.